semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu Debra Sela, saya mahasiswi Fakultas Hukum 2017 Universitas Nasional. Di sini saya mendapatkan tugas mata kuliah Hukum Kebendaan dan Perikatan Adat untuk menganalisis suatu kasus. Nah, kasusnya itu berjudul larangan menjual hak atas tanah Labapura pada masyarakat hukum adat Bali. Kita langsung aja ke presentasinya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana sahnya peralihan hak atas tanah Labapura dalam perspektif kepastian hukum. Penelitian ini juga bertujuan supaya adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum baik bagi pembeli maupun eksistensi pura itu sendiri. Di Bali, hak penguasaan tanah juga dilandasi oleh hak ulayat atau hak pribumian. Kondisi ini akan sangat relevan jika dikaitkan antara hubungan terjadinya desa adat, tanah adat, dan perspektif sejarahnya. Disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada tanggal 24 September 1960 yang kemudian diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Nomor 104 Tahun 1960. Ada dua hal yang menyebabkan sampai terjadinya persoalan-persoalan di sekitar tanah adat, yaitu satu, dalam hal pewarisan dikenal beberapa macam harta warisan. Dua, dalam hal adanya ketentuan konversi dari Undang-Undang Pokok Agraria. Dengan adanya ketentuan konversi dari Undang-Undang Pokok Agraria, hak menguasai negara pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945 tersebut ditegaskan kembali dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Dasar Agraria, mengatur dan menentukan dan mengatur hubungan-hubungan, lalu menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum. Lalu kita masuk ke metode penelitiannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Artinya, penelitian ini yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada. Penelitian ini beranjak dari adanya kesenjangan antara Dasolen dan Dasein, yaitu kesenjangan antara teori dengan kenyataan atau kesenjangan antara teoritis dengan fakta hukum yang ada, yakni mengenai antara sifat tanah adat yang tidak dapat dipindahtangankan. Lalu eksistensi tanah Labapura. Tanah adat Bali disebut dengan tanah desa atau tanah dulwe, yaitu tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh desa adat yang bisa didapat melalui usaha-usaha pembelian atau usaha lainnya. Tanah desa ini adalah dalam kekuasaan desa adat dengan hak mengatur, memelihara, dan menjaga agar tetap utuh. Lalu berkaitan dengan kekuasaan ini, Asipka Flekti menyatakan, social power is the sum total of all those capacities, relationship, and process by which compliance of other is secured for and determined by the power holder. Yang artinya, kekuasaan sosial adalah keseluruhan dari kemampuan hubungan-hubungan dan proses-proses yang menghasilkan ketaatan dari pihak lain. Tujuannya yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan. Lalu, dalam hukum adat dikenal dua macam hak milik, yaitu hak milik terikat, hak milik yang dibatasi oleh hak lain. Yang kedua, hak milik bebas atau tidak terikat adalah hak milik dari perorangan yang tidak ada campur tangan dari hak-hak desa. Masyarakat pada umumnya melihat tanah Labapura adalah tanah biasa, seperti tanah pertanian lainnya. Apabila dipilih-pilih rangkaian tanah Labapura, maka secara etimologis berarti sebagai satu, tanah adalah lapisan luar dari bumi. Kedua, laba berarti keuntungan, persembahan. Yang ketiga, pura adalah tempat suci Hindu. Jadi tanah Labapura berarti tanah yang diambil keuntungannya untuk kepentingan pura. Lalu manfaat tanah Labapura untuk masyarakat Bali yaitu corak masyarakat Bali dalam moda desa adat sebagai lembaga sosial religius. Berarti segala aspek perilakunya selalu dilandasi oleh tanah adat berfungsi sebagai ekonomis, dapat meningkatkan taraf perekonomian warga desa adat. Lalu, tanah adat berfungsi sosial sebagaimana dimaksud oleh pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria. Ini berarti hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang atau badan hukum tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu akan dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Tanah adat juga berfungsi keagamaan. Fungsinya keagamaan dapat dilihat dari adanya beban kewajiban ngahayang.
ngayahang. Kewajiban ngayahang dapat berupa tenaga ikut serta menyediakan diri untuk ngayah ke desa dan ngayah ke pura. Misalnya gotong royong membersihkan desa atau pura. Kedua, material menyediakan uang atau benda lainnya, misalnya membayar peturunan atau iuran, per person, beras, jamur, buah-buahan, dan lain-lainnya. Lalu, hak-hak atas tanah ditentukan oleh status dan fungsi tanah adat. Berdasarkan status dan fungsinya, maka tanah adat dapat dikategorikan sebagai tanah perkarangan desa, yaitu tanah yang diperuntukkan untuk membangun rumah tempat tinggal bagi para warga desa. Tanah ayahan desa, tanah labapura, tanah durwe desa. Lalu peralihan hak tanah labapura pada masyarakat Bali itu sesuai dengan hukum adat Undang-Undang Pokok Agraria pasal 20 ayat 2, bangunan suci merupakan suatu lembaga yang dibolehkan memiliki tanah. Berdasarkan wawancara dengan pengepon Pura Batu Pageh di Desa Ulasan, Kecamatan Kuta Selatan, pengepon dan masyarakat adat memutuskan untuk menjual tanah labapuranya. Alasannya, satu, besarnya biaya upacara tahunan yang mereka pikul setiap tahun. Kedua, hasil penjualan tanah labapura akan digunakan untuk membangun dan rehabilitas fisik pura. Ketiga, yang didapat dari hasil penjualan akan digunakan untuk melaksanakan upacara keagamaan maupun penambahan biaya rutin kas pura. Agar upacara di Pura Batu Page dapat diselenggarakan secara berkelanjutan, satu-satunya cara yang dapat ditempuh untuk mengurangi beban pengepon pura adalah menjual pura. Pengepon memakai istilah menukarkan tanah kering labapura dengan sawah yang lebih produktif, yaitu 10 hektar tanah kering dengan 15 hektar tanah sawah. Dilanjut, untuk pelaksanaan maksud tersebut, Paruman hasil keputusan rapat telah memberikan kuasa kepada pengurus pura untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan Untuk melaksanakan maksud tersebut, Paruman hasil keputusan rapat telah memberikan kuasa kepada pengurus pura untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan peralihan tersebut. Agar penunjukan pengurusan yang bertindak dalam peralihan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang dapat dikaitkan dengan kepastian hukum, ini tidak terdapat cacat administrasi, maka harus dituangkan ke dalam suatu bentuk surat akta otentik yang disahkan secara dilegalisi oleh pejabat yang berwenang. Biasanya dituangkan ke dalam suatu surat kuasa khusus dan dari pemberi kuasa, yaitu Krama Pengepon Pura, selaku pemilik hak penuh pengambilan keputusan dalam Paruman itu. Lalu, kesimpulannya adalah pembangunan pura yang masih kurang atau rusak dapat diperbaiki, maka satu-satunya cara yang dapat ditempuh dan mengurangi beban pengepon pura adalah menjualnya. Para pengepon memakai istilah menukarkan tanah kering laba dengan sawah yang lebih produktif. Sahnya, peralihan hak atas tanah labapura dalam perspektif kepastian hukum adalah sama seperti peralihan tanah milik pada umumnya. Namun, ada sejumlah persyaratan yang ditetapkan melalui surat edaran bupati kepada daerah setempat bagi pengepon pura yang ingin menjual tanah labapuranya itu. Sesuai ketentuan yang ditegaskan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria nomor 5 tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian hak ulayat masyarakat hukum adat. Apabila semua persyaratan tersebut sudah terpenuhi, barulah akta peralihan haknya bisa dibuat oleh PPAT. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila masih ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.